Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semua sobat marketing dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Semoga kalian semua dalam kondisi yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang video yang akan membahas tentang developing marketing strategies and plans. Ini adalah suatu pembahasan yang menarik, yang krusial dalam bidang marketing. Kenapa? Karena dalam pembahasan kali ini saya akan bercerita tentang apa sih tentang strategic plan untuk suatu marketing dalam suatu perusahaan itu tadi. Apa sih inti dari bisnis dari suatu perusahaan itu tadi? Apa sih kira-kira sih strategi yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua kondisi yang ada di pasar? Karena kondisi suatu perusahaan dibandingkan perusahaan yang lain itu pasti akan berbeda. Kondisi hari ini, kondisi besok, kondisi kemarin itu pasti akan berbeda. Dari situlah kita akan tahu gimana strategi yang paling pas buat perusahaan kita. Kita akan tahu strategi mana yang paling cocok buat unit usaha kita. Nah, bagian pertama dari penjelasan saya kali ini, saya akan bercerita tentang inti dari bisnis proses. Apa sih inti dari bisnis proses itu tadi? Ada 5 hal yang kita harus perhatikan ketika pengen tahu inti dari suatu bisnis proses itu seperti apa. Pertama, ini disebutkan adalah the market sensing process. Jadi di sini kita harus tahu, kita mempunyai analisa yang sensitif terhadap kondisi pasar itu tadi. Sebelum kita memulai suatu bisnis, apapun bisnis kita harus punya market of sensing of the business. Kalau kita nggak punya itu, maka itu akan sulit bagi kita untuk menentukan strategi yang paling tepat untuk perusahaan kita, strategi yang paling tepat untuk unit usaha kita. Selanjutnya, kita akan cerita di sini yang kedua adalah the new offering realization process. Apa yang mau coba kita tawarkan? Jadi setelah kita tahu analisanya, kondisi pasar seperti apa, kemudian kita akan cari tahu apa yang mau coba kita tawarkan kepada konsumen kita, kepada stakeholder kita. Di sini yang kita lakukan adalah kita melakukan research, kita melakukan developing product, kita melakukan developing market, kita launching new product, kita launch produk baru, kita launching service yang baru, kita launching logo yang baru. Semua ini kita lakukan di sini setelah kita tahu semua. Nah, habis itu yang kita lakukan apa? Langkah ketiga adalah customer acquisition process. What is a customer acquisition process here? Customer acquisition process ini bercerita. Kita akan bercerita nanti gimana caranya kita sebagai seorang perusahaan, kita sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan konsumen dengan baik. Gimana caranya kita bisa mempertahankan konsumen? Gimana caranya kita bisa memberikan service yang baik buat konsumen? Itu adalah salah satu proses yang disebut dengan customer acquisition process. Proses yang keempat adalah customer relationship management process. Di sini kita akan bercerita, di bab ini kita akan customer relationship management processnya nanti kita akan membahas bagaimana sih caranya kita sebagai sebuah perusahaan ini menjalin hubungan yang baik dengan konsumen kita, menjalin hubungan yang baik dengan supplier kita, menjalin hubungan yang baik dengan semua stakeholder kita. Kenapa? Karena mereka berperan penting bagi kelanjutan bisnis kita. Tanpa mereka, tanpa stakeholder ini, maka bisnis kita is nothing. Kalau kita nggak punya konsumen, apalah kita. Kalau kita nggak punya supplier, kita nggak bisa produksi. Dan begitu yang lain pula. Banyak pula stakeholder, tergantung perusahaan kita, berapa banyak stakeholder yang kita miliki. Dan yang terakhir, kita lakukan the fulfillment management process. Kita lakukan semua proses-proses itu tadi mulai dari awal, kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Karena ketika kita sudah melakukan itu dengan benar, maka kita akan memberikan value kepada konsumen kita. Kita akan memberikan value kepada stakeholder kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang value. Kita tujuannya tadi saya menyampaikan bahwa kita dari semua bisnis proses tadi yang saya sebutkan di slide saya sebelumnya tadi disebutkan bahwa tujuan akhir kita adalah kita memberikan value kepada
stakeholder kita, baik itu konsumen atau siapapun yang menjadi stakeholder kita. Nah, dalam marketing sendiri itu ada beberapa value. Yang paling utama di sini ada 3 value. Yang value pertama adalah kita harus menentukan value segmen kita. Siapa yang mau jadi segmen kita? Siapa yang mau kita jadikan customer utama kita? Nah, caranya gimana kita bisa mempunyai value segmen itu tadi? Langkah pertama, kita harus menentukan kriteria yang mau kita jadikan segmen itu apa. Misalnya yang mau kita jadikan segmen adalah kaum menengah ke atas, atau yang mau kita jadikan segmen adalah kaum high end misalnya, konsumen yang berpenghasilan tinggi. Kita berbuat kriteria. Nah, berpenghasilan tinggi itu tingginya seberapa? Itu kita buat kriteria. Berpenghasilan menengah, menengahnya itu seberapa angkanya? Itu harus kita buat breakdown satu persatu. Tergantung tadi kita maunya yang mana. Kemudian yang kedua, langkah kedua untuk menentukan value segmen itu adalah kita melakukan identifikasi. Apa saja guys kira-kira yang menjadi driver dari value yang mau kita ciptakan dari segmen itu tadi. Misalnya kita mau membuat value buat segmen menengah ke atas. Nah, kira-kira yang kita harus cari tahu di sini adalah value buat kaum menengah ke atas itu tadi apa saja sih? Kemudian ketika kita membedakan value, apa aja yang perlu kita dapatkan buat mereka? Apa aja yang perlu kita siapkan buat mereka? Setelah itu kita udah identify driver dari value yang mau kita sampaikan ke konsumen tadi. Langkah ketiga, kita harus menentukan langkah operasional yang perlu kita lakukan ini apa. Untuk menuju, misalnya saya dari persiapan dari Jogja mau menuju Jakarta misalnya. Kita mau memberikan menuju sampai Jakarta itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Sama seperti ini, kita mau membidik konsumen menengah ke atas misalnya. Nah, untuk mencapai menengah ke atas itu tadi, kita harus melakukan langkah-langkah operasional yang mau kita lakukan seperti apa. Pertama misalnya, yang kita lakukan adalah kita melakukan survei. Siapa aja sih kaum menengah ke atas itu tadi? Kategorinya apa aja sih kaum menengah ke atas itu tadi? Kira-kira habis kita melakukan survei, kita dapat datanya dong. Habis kita udah dapat data, kemudian kita olah itu datanya untuk melakukan jadi bahan buat strategi kita selanjutnya. Nah, langkah keempat, kita membuat yang disebut namanya dengan subsegmen. Kita udah menentukan nih, segmen utama adalah segmen golongan menengah ke atas. Tapi golongan menengah ke atas itu tadi pun itu bisa kita bagi menjadi beberapa subsegmen. Misalnya subsegmen menengah ke atas yang bagian tinggi, menengah ke atas yang menengah ke atas yang bawah. Itu kita bisa bagi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena walaupun mereka semua dalam kondisi orang yang berpunya atau mereka masuk dalam segmen menengah ke atas, itu mereka tetap adalah punya beberapa kelompok yang tidak bisa kita lakukan treatment secara keseluruhan. Yang bisa kita lakukan yang paling baik adalah kita lakukan melalui segmen secara terpisah. Maksudnya di sini adalah kita nggak bisa memberikan suatu program, kita nggak bisa memberikan suatu penawaran kepada sekelompok orang dalam bentuk yang sama. Kalau dalam bahasa Jawanya kita nggak bisa ngebiah-upiah. Kita harus tahu needs-nya mereka apa, maunya mereka itu apa. Seperti itu. Setelah kita bagi subsegmen, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat deskripsi. Subsegmennya itu deskripsinya apa aja dan siapa aja yang kita mau tuju itu nanti. Setelah itu selesai, langkah terakhir kita tentukan sudah. Ini loh segmen dari perusahaan kita, grup menengah ke atas. Menengah ke atas bagian A, B, dan C. Kategorinya adalah ini. Orangnya adalah ini. Pekerjaannya ini, usianya sekian. Itu yang jadi value segmen kita. Jadi kita betul-betul ketika kita melakukan segmentasi itu, kita mempunyai value yang khusus pada mereka. Nggak bisa kita melakukan segmentasi kemudian kita tidak memberikan sesuatu nilai tambah buat konsumen kita. Dan value yang kedua di sini adalah value proposition. Apa sih value proposition ini tadi? Value proposition itu adalah value yang kita berikan
di sini adalah seperti kita keunikan yang kita miliki, keunikan atau unique proposition selling yang kita berikan kepada konsumen kita. Di slide saya ini kita bisa lihat ada 3 elemen di sini. Apa sih? Yang pertama, yang sebelah kiri atas, apa sih keinginan dari konsumen? Yang sebelah kanan atas itu apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah perusahaan. Dan yang bawah itu adalah apa sih sebetulnya yang terjadi di kompetisi di industri kita ini tadi. Nah, value proposition itu ada yang di tengah itu tadi. Yang dilihat di slide kita ini ada yang di tengah. Nah, yang mempunyai yang mencakup ketiga elemen itu tadi, itu yang disebut dengan value proposition. Jadi di situ kita benar-benar tahu keinginan konsumen kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Maksudnya di sini adalah kita bisa melakukan apa yang kita punya dengan baik, kita bisa mendeliver apa yang kita lakukan itu dengan baik, dan kita yang terakhir kita tahu kompetisi ini seperti apa, dan kita tahu langkahnya akan seperti apa. Setelah kita punya value segment, kita punya value proposition, yang mau kita lakukan value selanjutnya dalam marketing adalah value network. Apa itu yang disebut dengan value network? Value network itu kita bagi menjadi 2. Yang value network itu yang aktif, yang meliputi satu adalah aktivitas utama, yang kedua di sini adalah aktivitas pendukung. Aktivitas utama itu apa? Di sini misalnya value network ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan stakeholder kita. Bagaimana kita melakukan distribusi dengan baik dengan stakeholder kita, mulai dari perusahaan sampai ke konsumen. Di situ ada beberapa stakeholder, mulai dari distributor, retail, super retailer, atau misalnya ada wholesale dan lain sebagainya. Gimana caranya kita melakukan itu tadi? Nah, aktivitas utama di sini adalah inbound logistik. Inbound logistik itu apa? Inbound logistik adalah barang mentah datang ke perusahaan kita. Gimana caranya kita ngelola? Kita bisa dapat barang-barang mentah yang baik dengan harga yang kompetitif misalnya. Nah, itu akan jadi nilai tambah buat kita kalau kita punya itu tadi. Yang kedua adalah di sini adalah operation, proses produksinya, proses produksi dari barang yang kita, atau proses produksi jasa dari service yang mau kita berikan. Yang ketiga adalah outbound logistik. Outbound logistik, barang sudah kita terima dari supplier kita, dari supplier bahan mentah kita, kemudian sudah kita produksi, selanjutnya kita deliver barang kita itu ke konsumen kita. Kita deliver barang itu ke channel kita. Bagaimana caranya kita mendeliver itu dengan sebaik mungkin. Langkah keempat, sini kita mempunyai marketing promotion yang baik dan benar. Itu aktivitas keempat. Aktivitas kelima, aktivitas utama yang kelima di sini adalah service. Jadi gimana caranya kita memberikan service buat internal kita, perusahaan, baik maupun service keluar. Internal itu buat siapa? Internal itu bisa buat karyawan kita, bisa buat bos kita, intinya buat perusahaan kita sendiri. Nah, yang keluar ya buat stakeholder yang ada di luar perusahaan kita. Selanjutnya value network yang selanjutnya di sini adalah aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung ini siapa? Aktivitas pendukung itu orang-orang yang pertama di sini adalah divisi procurement misalnya. Divisi procurement adalah divisi di mana dia yang dealing dengan barang-barang yang mau kita pakai untuk produksi kita. Itu divisi pendukung kita. Divisi selanjutnya yang menjadi pendukung kita di sini nggak kalah pentingnya adalah saat ini ya. Ini tentang IT. IT saat ini hampir semua perusahaan menggunakan IT. Bisa dibilang 99% perusahaan sudah menggunakan IT. Baik itu yang sederhana maupun itu sampai yang kompleks, tergantung perusahaannya. Nah, pendukung selanjutnya di sinilah yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagian SDM, sumber daya manusia kita, Human Resource Management. Jadi gimana baiknya kita bisa mengelola perusahaan kita kalau kita memiliki tim yang cukup baik, tim yang sangat tangguh. Tanpa mempunyai tim yang baik, maka kita pun tidak akan bisa melaksanakan proses ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir di sini adalah yang disebut dengan infrastruktur dari perusahaan kita. Jadi infrastruktur dari perusahaan kita itu gimana? Apakah mereka tuh sudah bisa lengkap infrastrukturnya mulai dari hulu sampai ke hilir, atau belum seperti itu? Nah,
Itulah disebut dengan value network. Jadi 3 value yang perlu kita perhatikan, yang perlu kalian perhatikan ketika kalian berbicara tentang marketing. Pertama, value segment, yang kedua value proposition, yang ketiga adalah value network. Nah, kita udah punya nih value semuanya, ya kan? Kemudian yang mau kita lakukan selanjutnya adalah apa? Kita mau membuat strategic planning. Apa aja strategic planning itu? Apa sih strategic planning? Seperti yang kita lihat di slide saya berikut ini, ada 3 langkah yang perlu kita lakukan ketika kita mau create sebuah strategic planning. Langkah pertama, kita harus managing bisnis ini sebagai salah satu portfolio kita. Kita manage semua ini dengan baik. Kemudian langkah krusialnya adalah di langkah kedua ini adalah kita melakukan assessment. Assessment tentang apa? Tentang market growth rate yang penting. Market growth rate di sini adalah pertumbuhan pasar. Seperti apa pertumbuhan pasar? Kita bandingkan pertumbuhan pasar itu dengan posisi kita di pasar seperti apa. Kita melakukan analisa. Oh, ternyata pasarnya bertumbuh 10% misalnya. Posisi kita di pasar misalnya kita hanya sebagai market follower. Atau misalnya di lain pihak kita sebagai market leader. Nah, itu akan membuat langkah ketiga itu establishing strategi akan berbeda antara market follower dan market leader. Jadi kita tahu di mana posisi kita itu setelah kita melakukan langkah kedua ini tadi. Kita lakukan analisa market growth seperti apa dan posisi kita ada di mana. Nah, kalau kita sudah mau menentukan itu, di sisi marketing itu kita punya namanya untuk menentukan strategi yang mau kita lakukan ke depan buat perusahaan kita. Marketing itu punya yang disebut dengan namanya marketing plan. Apa sih marketing plan itu? Marketing plan itu adalah central, di sini disebutkan ada central instrument for directing dan coordinating the marketing effort. Jadi semua marketing, usaha marketing kita, usaha promosi kita, usaha yang mau kita lakukan untuk memperkenalkan perusahaan kita, produk kita itu dibuat dalam sebuah marketing plan. Kapan marketing plan itu dibuat? Marketing plan itu bisa dibuat di awal ketika kita mau launching suatu produk baru, atau kita mau launching suatu market yang baru, atau kita launching untuk mendapat strategi yang baru, launching logo kita yang baru misalnya. Kita kemukakan marketing plan kita seperti apa, langkah-langkah yang mau kita lakukan dalam setahun ke depan misalnya. Itu nanti kita breakdown. Nah, dalam marketing plan itu sendiri kita bagi biasanya menjadi dua marketing plan. Dua kategori dari marketing plan itu adalah satu. Yang pertama adalah strategic marketing plan. Di sini adalah kita berbicara tentang bagaimana value proposition dari perusahaan kita. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana market opportunity di industri ini. Kita berbicara bagaimana dengan market growth dari industri ini. Itu the strategic marketing plan kita. Nah, marketing plan yang kedua adalah strategic marketing plan. Apa disebut strategic marketing plan? Di sini lebih spesifik lagi. Setelah kita menentukan strategic marketing plan yang pertama tadi, ini tactical untuk marketing plan seperti apa? How to-nya. Bagaimana sih kita mau melakukan promosinya itu tadi? Medianya apa? Kemudian bagaimana kita mau melakukan promosi itu tadi? Itu disebut dengan tactical marketing plan. Kemudian bisa dilihat di sini di slide saya selanjutnya ini, strategic marketing plan. Di tengah strategic marketing plan itu langkah-langkah yang dilakukan di sini ada 6 langkah. Pertama adalah situational analysis. Kita melakukan analisa situasi kita seperti apa. Apakah posisi kita di posisi market leader atau posisi kita sebagai market follower misalnya. Ketika kita market leader, maka kita tentukan objektifnya. Oke, objektif kita sebagai market leader adalah kita mempertahankan posisi market leader kita. Langkah keduanya. Tapi kalau ketika kita ada di market follower, maka objektifnya akan berbeda. Objektifnya kita akan naik posisi kita. Kita pengen nih naik kelas dari perusahaan kita menjadi market leader, nggak selalu menjadi market follower. Nah, dari objektif langkah kedua tadi kita masuk ke strategic inisiatif. Strategic inisiatif market leader itu berbeda dengan strategic inisiatif market follower misalnya. Market leader strategic inisiatif, for example, misalnya kita membuat suatu pola pendistribusian yang baru. Itu strategiknya.
atau misalnya strategi inisiatifnya kita, untuk mempertahankan posisi market leader kita, biasanya kita mengirim barang dalam jumlah yang besar, kita bisa mengirimkan barang itu dalam jumlah yang kecil-kecil ke konsumen kita. Itu namanya strategic marketing plan buat market leader. Tapi buat market follower misalnya, market leader mengadakan apa nih? Misalnya market leader mengadakan promo 1 beli 1 free 1 misalnya. Nah, kita ikut. Karena kita sebagai follower. Atau mungkin kita mau menambahin, beli 1 kita free 2. Itu strategi inisiatifnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita punya inisiatif, strategi yang mau kita lakukan, taktiknya gimana? Apa sih mau kita lakukan dari misalnya pengiriman barang dalam jumlah kecil-kecil itu tadi? Apa yang mau kita lakukan satu persatu itu tadi? Kita lakukanlah itu nanti dengan the tactical marketing plan. Nah, yang kemudian setelah kita udah punya taktik, kita lakukan implementasi, kita roll out. Program kita seperti apa? Jalan nggak program kita sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun? Itu kemudian setelah kita lakukan roll out atau kita lakukan kick off, jangan lupa kita harus selalu kontrol. Apakah itu program sudah berjalan dengan baik atau belum? Kalau belum, yang salah di mana? Kita harus balik lagi ke atas, ke situational analysis tadi. Itu strategi marketing plan. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan apa sih yang disebut dengan tactical marketing plan. Tadi kita udah punya strategi inisiatif, benar kan? Nah, dari strategi inisiatif itu kita harus terjemahkan langkahnya seperti apa. Masuk ke dalam the tactical marketing plan di sini. Produknya yang mau kita kirim apa misalnya? Produknya mau kita berikan ke konsumen free itu yang mana misalnya? Terus media promosinya apa? Yang kedua. Kemudian kita punya merchandise, apa yang bisa kita sampaikan kepada konsumen kita? Kemudian kita setting harga buat produk kita itu apa? Apakah harganya mau premium ataukah harga kita mau menengah? Atau mau kita harga yang murah? Kemudian pola distribusinya seperti apa? Dan yang terakhir kita memberikan service. Sampai di mana kita bisa memberikan service kepada konsumen kita? Itu sampai dengan tactical marketing plan. Setelah kita punya tactical marketing plan, kita sudah tahu nih apa namanya strategic marketing plan itu tadi, kita masuk ke bagian selanjutnya yang disebut dengan PIC process. Apa sih PIC process? PIC process itu adalah planning, implementation and control. Karena kita udah punya strategi inisiatifnya kan, kemudian kita mau sekarang nih, kita mau planning dari strategi kita apa, gimana caranya kita melakukan implementasi, gimana caranya kita melakukan metode mengkontrolnya itu tadi. Di sini ada 3 bagian, planning, implementasi, dan controlling. Planning di sini adalah corporate planning. Corporate planning itu perusahaannya. Kita ke depan mau jadi apa? Kita ke depan mau jadi market leader misalnya. Kemudian dari perusahaan itu, corporate planning itu di breakdown ke bawah menjadi ke division planning. Masing-masing perusahaan itu punya divisi masing-masing. Misalnya orang jual mobil, ada jual mobil dengan dia punya 1000 cc, ada 500 cc, ada 100 cc. Itu divisi 1000 cc, divisi 500 cc, dan divisi 100 cc itu beda-beda. Nah, kita masuk di situ satu-satu division planning tadi. Kemudian dari masing-masing divisi itu tadi ada yang namanya business planning. Business planning dari bagian tiap divisi yang kita lakukan tadi. Nah, setelah itu kita melakukan dengan product planning kita seperti apa? Apa aja sih produknya yang mau kita lakukan? Setelah kita udah siap dengan itu semua, kemudian melakukan implementasi. Kita lakukan implementasi, kemudian kita lakukan implementasi itu dengan baik. Kita lakukan, nggak bisa kita lakukan implementasi secara sembarangan. Kenapa nggak bisa dilakukan dengan sembarangan? Karena kalau implementasi sembarangan maka tidak akan berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian controlling. Controlling kita menghitung resultnya seperti apa, kemudian diagnosa masalahnya seperti apa, kemudian kita buat yang namanya corrective action ketika ada suatu masalah. Ketika ada masalah, makanya kita balik lagi ke bagian implementasi. Setelah masuk ke implementasi, kita cek ada yang salah, balik lagi ke bagian planningnya tadi. Terus muter seperti itu sampai kita menemukan inti masalah seperti apa, dan kemudian kita bisa membenarkan dengan langkah-langkah yang lebih baik. Itu kira-kira yang disebut dengan PIC proses. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di sini tadi kita membahas adalah disebut dengan PIC proses.
Pada PIC proses ini tadi kita mulai dari sesi planning, kita kemudian dilanjutkan pada implementing dan controlling. Di sisi planning itu ada corporate planning, kemudian kita bagi juga menjadi vision planning, business planning, dan product planning. Setelah itu semuanya planning itu sudah bisa berjalan dengan baik, maka itu masuk ke stage selanjutnya, yaitu implementing. Implementing itu apa sih? Kita mulai melakukan semua planning kita, baik itu mulai dari corporate planning, division planning, business planning, dan product planning. Itu setelah kita bungkus semua menjadi satu paket strategi, maka itu bisa mulai kita lakukan. Kita lakukan, kemudian setelah kita mulai kick off, kita sudah memulai program kita, maka jangan lupa kita harus selalu melakukan kontrol. Kontrol itu kita lakukan secara berkala. Bisa kita melakukan kontrol weekly, monthly, quarterly, half year, atau 1 tahun. Tapi semakin banyak kita melakukan, semakin sering kita melakukan kontrol, itu akan semakin baik. Karena apa? Kalau kita kontrol suatu program kita itu dalam waktu dalam jangka yang sudah lama, maka itu sudah tidak akan bisa kita benarkan lagi. Karena marketing itu, sekali lagi, marketing itu adalah ilmu yang dinamis. Kita melihat dinamika pasar seperti apa. Jadi ketika dinamika pasar itu berubah, maka kita harus segera merubah rencana kita. Kita harus segera merubah strategi kita. Kalau kita nggak berubah, maka kita tidak akan bisa memenangkan persaingan. Mau kita itu udah sebagai market leader, kita tidak akan bisa mempertahankan posisi kita karena kita tidak merubah kondisi sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Tapi kalau kita selalu melakukan perubahan, kalau melakukan kontrol secara berkala, maka itu akan bisa kita lakukan deteksi dini ketika ada permasalahan yang ada. Kira-kira itu yang bisa kita bahas sampai dengan PIC proses. Selanjutnya materi dari PIC proses ini akan saya lanjutkan pada sesi video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menonton video saya dan like dan subscribe video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.